manusiawi ini ya. Ini hari ini Jakarta hujan deras banget nih soalnya. Kata siapa? Bener. Dari kemarin hujan melulu Dari ya. kemarin Kata siapa? hujan terus. Kata awan cuaca. Karen matanya, aduh pagi hari ini luar biasa ya. Sebentar. Bersolek di setiap pagi. gitu. Cocok matanya Karena kalau aku di mau musim hujan buat ketahuan, talang air. Srot. Oh, nahan air bisa tuh. Tompelnya juga kayak kucing ya. Iya, maksudnya. Bagus banget rahang gue ya. Manis banget lah, sempurna lah Karen. Dia juga Ya. ikutan. Buat Sobat Ambiar, dimanapun Sobat Ambiar ya. Tahu kita kurus. Kita semuanya berempat di sini semua udah bagus badan-badannya. Benar. Iya, Semuanya. aku katanya gendutan. Kata tuh siapa? ya. Siapa yang ngomong? Siapa Laki yang Anda ngomong? kan? Siapa yang ngomong? Calon Iya. Anda, iya. Kamu memang. mau gendutkan, kamu mau kurusan, aku tetap terima kamu apa adanya. Yang penting kamu tetap kaya raya. Tuh, yang penting. Tapi ya Kak Dewi mah ya, memang nggak usah dipinta juga, emang udah war-war ya gitu. Iya. Bener ya. Kalau Dewi mah nggak usah pakai diomongin. Iya. Kalau ke rumahnya Nyata. udah pakai lift. Jangan lupa dibayar Orangnya utangnya ya, ini Jumat berkah. Waduh, jangan dibahas hutang lagi. Orang lagi lah ngebahasnya hutang lagi. Lu kalian Wi. tuh pinter memanfaatkan lupanya gua. Enggak, aku ingat. Nggak ada. Aku nggak lupa, aku ingat. Berantakan wih rambutnya. Iya kok kayaknya kenapa ya kayak kurang bagus langsung gitu. pada lain. Ini yang bagus Dia nggak ditagih hutang nih. Tapi hari ini ada yang lagi berulang tahun. Oh iya, oh ya Allah. Om Perlan. Iya, iya. Ya, pimpinan Perlan 86 yang lagi ulang tahun hari ini. Lupa gua pakai maskara cuy. Iya loh. Apa dia agak-agak botak dikit. Ya, selamat ulang tahun untuk Om Oh, iya, Perlan. betul. dari Om Perlan. 86. Panjang umur, sehat selalu. Katanya Om Perlan mau bikin pesta gede-gedean di Bekasi dan sekitarnya. Nanti kita datang ke sana Mau ya. pesta Om. Om Berlan mana bufenya? Nanti. Om Berlan 86. Sekali-sekali dong udah mau 3 tahun loh. Guys, Masa nggak ada makanan dari kita mulu? guys. Om Berlan 86. Lupa sama kita nggak bawain udang. Off air aja banyak banget loh Berlan lu. Hah? Apa telur asin. Nggak dengar nggak? Apa? Tadi Kak Dewi bilang apa? Apa? Udah lama nggak dibawain udang sama telur asin. Iya. Rita, lu kan punya restoran kan yang kemarin bagi-bagi. Bagi-bagi Udah lah tutup bawa atau kesini. gimana sih? Berbagi Bawa dong ke rezeki. sini. Tahu orang lagi ulang tahun juga Heran beli gue kita banget. mulu. Sobat Ambiar, pagi hari ini temanya adalah ada pelangi setelah hujan ya. Iya, karena saking hujannya aku lupa pakai maskara. Gak apa-apa, kamu tetap cantik. Ada pelangi setelah hujan. Mas, jangan di zoom ya. It's okay, kamu tetap cantik buat aku, ya. Buat Sobat Ambiar, ingat bahwa kalau kita mengibaratkan hujan itu seperti kesulitan, ibaratkanlah matahari seperti pengharapan, pada akhirnya kita akan bertemu dengan pelangi sebuah kebahagiaan, ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan seorang bintang tamu yang pertama, di mana dia juga memiliki kesulitan, namanya juga aku hidup. tuh nggak tahu, Tapi Tapi setiap semoga... menghadapi Dewi, masalah melek selalu dong, nggak menghadapi kelihatan dengan matanya. senyuman. Diam. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia bintang tamu yang pertama. Kita punya siapa? Dewi Muria Agung Fuji Utami. Putri. Sini sayang, sini sayang. Puji, berbeda banget. Karen ya lebih feminin gitu. Iya. Kalau kata aku ya, Iya loh. kalau aku jadi Puji, aku akan pakai lipstick kalau nggak warna orange, warna peach yang ini, peach yang rada nude gitu. Apa tuh? Lipstiknya. Oh, lipstiknya. Karena lebih Biar ngok, fresh gitu bajunya bagus banget soalnya. Bagus Mahal, banget, cantik. kelas. Sepatunya Cantik, juga. iya. Harusnya digituin mah. Bagus banget. Sekarang Mangga 2 jual begini ya? Ya Allah. Emangnya cuma lu doang yang bisa beli kayak begini Justru ya? karena Oh iya, belanjanya Mangga Kalau Dua. lu kan baru-baru bisa Dia beli. sih paling branded, autentik. Aku belanja di Mangga 2, Mangga 2 bagus-bagus. Emang kenapa? Ujus pasti. Uji berbeda banget ya. Sekarang penampilannya tuh lebih anggun. Lebih ya. cantik. Bener. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. sayang. Kamu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Puji, kita mau nanya sama kamu. Ini kan kamu semakin terkenal di dunia hiburan. Perasaan kamu tuh sebenarnya seperti apa sih semakin banyak orang mengenal kamu? Perasaan aku campur aduk kali ya. Kok campur aduk? Kalau dibilang ada enaknya, tapi kalau nggak enaknya ada juga. Iya. Gitu. Ada enak dan ada nggak enaknya. Lose some, get some, that can make your life awesome. Artinya dong, Karen. Tak kurang satu, lungsam,
Runglet Lusam. atau rungsam? Longsam apa? Lusam, get some. Lusam, game sama keracong sam. Ini Kemarin kita Kyong. kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ji. Ya, Fuji yang terjun ke dunia hiburan tapi katanya sempat trauma untuk bermain film. Kenapa sih kita masih Why. Aku bingung sama Fuji sementara kalau aku, Dewi, Karen sama Ki kita justru pengen banget main film ya, tapi nggak ada yang Kesempatan nawarin. itu datangnya nggak 2 kali saya. Gak ada yang nawarin karena kita kagak bisa, say. Gimana ceritanya? Gue, Kata siapa nggak bisa main film? baru kemarin gue bilang lu bikin film lo, Ki. Nggak ada orang nggak bisa Judulnya- Ya kan berakting. jadwalnya soalnya Ki. Karena jadwal kita tuh, ya udahlah nggak usah disebutin. Kalau Ya, Fuji Fuji. kenapa nggak mau main film lagi? Kalau aku mungkin karena tahun 2022 kemarin tuh jadwal lagi padat banget, belum bisa nyocokin gitu loh. Iya. Soalnya kan kalau syuting tuh bisa sebulan Lama lebih, banget ya? Betul, dari iya, pagi sampai iya, pagi. Kamu terakhir yang Jadi syuting? menolaknya itu karena jadwalnya. Ya wajar juga ya, orang kesibukannya banyak, lagi kuliah juga, ngejar pengen lulus cepet gitu ya. Tapi ya Fuji kalau misalnya ngomongin soal film, kemarin yang pertama itu syuting bisa berapa lama? Berapa bulan tuh selesainya? Aku yang waktu itu hitungannya cepet 11 hari. Oh 11 hari. 11 hari cepet. Tapi waktu syutingnya? Kalau misalnya tuh kayak dari jam 6 sampai jam 10 atau jam 11. 6 pagi? 6 pagi. Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi tuh udah mulai make up gitu loh. Iya. Callingan jam 6 pagi biasanya. Itu yang bikin akhirnya kamu entar dulu deh main film, nggak dulu deh gitu ya? Iya karena jadwalnya kayak gimana kita harus benar-benar konsisten datang gitu Iya kan. sih benar ya. Banyak waktu di lokasi kan. Banyak waktu di lokasi. Lama gitu ya. Tapi kalau misalnya, oke 2023 aku nggak mau main film dulu deh, ditahan. Kan sebenarnya banyak juga artis di luar sana yang aku nggak mau film dulu, aku nggak mau sinetron dulu, aku nggak mau FTV dulu. Itu kan hal yang biasa ya. Tapi apakah kamu nantinya membuka kemungkinan, oke film nanti suatu saat aku akan ambil? Pengen. Aku udah waktu itu sempat kayak ngeliat ada tawaran gitu kan, terus aku pengen ambil. Cuman waktu itu syutingnya jauh, di luar Jakarta. Terus aku kayak, nanti deh. Tapi kemarin film Nggak bisa. pertamanya Fuji apa sayang? Bukan Cinderella. Ya, Nanti kalau pagi-pagi ambiar, kita kan mau bikin PH nih pagi-pagi ambiar. Kita mau bikin film tahun ini rilis, judulnya Beranak di Bantar Gebang. Ikutan sama kita. Tapi banyak gak tawaran film yang kamu tolak? Kalau itu sih jujur aku nggak tahu ya. Kalau aku nolak belum. Aku nggak pernah. Cuman kalau dulu aku kan ganti manajer aku yang sebelumnya tuh nggak ngasih tahu aku sih kalau dia nolak. Dia atau sudah apa. nggak manajer kamu lagi Udah sayang? nggak. Oke. Aku nggak tahu kapan dia nolak, kapan dia nerima. Dia nggak pernah ngasih tahu aku apapun. Nah ini nih penting banget buat manajer harus bisa komunikasi dengan artisnya. Artisnya siap atau tidak siap. Yes. Lagi sehat atau lagi sakit. Itu Benar. penting. Jangan asal terima kerjaan giliran udah nggak giliran kita nolak. Nanti pasti yang salah bukan nama siapa tapi nama artisnya. Memang kita yang Coblos, jelek. Dewi Kita yang Persik. jelek. Enggak, ini ada pengalaman aku kayak begitu. Dulu gue udah kayak sapi perah kerja, gue nggak tahu gue ngapain. Sebentar, halo, ya selamat pagi. Nih mantan manajer Anda, Angga Budaya. Kalau dan satu hal lagi, manajer itu mencari pekerjaan, bukan mengatur jadwal. Kalau mencari pekerjaan itu namanya manajer. Kalau mengatur jadwal itu namanya tim aja. Betul. Nah. Fuji manajernya siapa? Keluarga bukan? Dari tim ada? Bukan. Keluarga. Ada, udah ada ganti. Oh, oke. Ini yang perlu digarisbawahi, banyak orang awam kan yang tidak mengerti. Ya, Yes, tapi betul. Fuji berarti sekarang fokusnya apa? Kalau di dunia hiburan yang akan kamu ambil jenis pekerjaannya itu seperti apa? Kalau film nggak mau dulu deh, jadi apa yang akan kamu ambil gitu? Selain bintang tamu misalnya. Ya masih di Instagram aja sih ya. Oh, Di Instagram, Di media TikTok, sosial. segala media sosial sih. Celebrity. Konten kreator. Konten creator. Seperti itu ya. Seandainya bayarannya fantastis, Fuji ada yang nawarin main film, bayarannya sekali main film. Tetap berapa, Wi? diambil nggak, sayang? Yang gede banget tuh berapa kalau main film berapa? Gue terakhir 400 juta. Cuman 400 juta. Aku bayar 500 juta, kamu nggak usah main film sama aku aja setiap hari. Mau nggak apa-apa. Emang itu yang gue nggak ada laki-laki yang kayak gitu loh dalam hidup gue. Iya, kamu mau? Mimpimu. 2 miliar. Ada yang nawarin 2 miliar. Fuji main film, mau nggak? Mau. 2 miliar mau? Mau lah. 2 miliar mau tuh. Tapi nggak 2 miliar juga sih. Oke. Kita kan realistis aja. Iya. Iya dong. Tapi kan Ya bisa iyalah. jadi loh. Capek nunggu di lokasi Bukan juga. lagi.
Tapi bukan artinya aku minta 2 miliar, enggak gitu. Ya nggak apa-apa, Gede Puji, banget. siapa Kan tahu itu. kita nggak pernah tahu juga orang. Bener loh, Namanya dicatat rezeki, loh ini sayang. semuanya sama yang di atas ya. Doa mau 2 miliar, amin, insya Allah semoga Nah, bisa iya. dijabah. Iya. Bener. Nah, iya. Jadi masih membuka kemungkinan selama bayarannya. Enggak. gitu. Ya. Enggak gitu. Cuman kan kalau misalnya tawaran segede itu siapa yang nolak? Iya. Kagak ada yang nolak dibagi mungkin duit. 2 Yang miliar. sakit juga jadi Apalagi kita sembuh. Makanya kita gini, makanya wajar sih kalau misalkan kita hitung-hitung nih secara matematika dan bisnis. Nah, iya. Misalkan dalam sebulan kita bisa dapat uang 1 M misalkan. Terus tiba-tiba dia sedangkan main film sebulan kan, hampir sebulan lebih kasarnya. Terus tiba-tiba kita ditawarin 2 M, untung cuan 1 M. Kalau misalkan kita ditawari cuma 400 atau 600 rugi, mending kita nggak usah main film tapi kita dapat yang 1 M gitu. Coblos Dewi bersih. Tapi benar. Tapi ya, buat seorang Fuji, tantangan terbesar ketika bermain film itu apa? Waktunya. Tetap di waktunya ya. Karena waktu itu aku syuting aja di Bogor. Nggak ketemu mama, nggak ketemu papa, nggak ketemu Gala. Terus ketemu Yayang gitu ya. Iya, terus kayak main HP-nya sedikit. Iya. Kalau pacar harus nyamperin, cuman kan kalau keluarga tuh kayak kangen gitu. Susah ya ketemunya. Aduh, aku kangen gitu ya. Ah. Soalnya waktu itu kan aku nggak pulang-pulang, aku yang di sono aja karena males aja pulang jauh. Waktunya nggak cukup. Jadi kalau kamu lebih ke waktu, banyak waktu yang hilang, segala macamnya. Tapi ya Mungkin itu juga karena dulu belum terbiasa. Dulu belum terbiasa kan. Iya. Maksudnya belum terbiasa jauh dari keluarga. Iya. Itu. Tapi Fuji termasuk pekerja keras nggak? Maksudnya adalah bisa kerja sampai berbulan-bulan, maksudnya nggak ketemu keluarga bisa nggak kayak gitu? Berbulan-bulan. Kalau berbulan-bulan nggak bisa deh. susah ya. Enggak, seenggaknya pulang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kayak berbulan-bulan enggak deh. Jadi adalah masalah waktu gitu ya. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar di rumah. Namanya juga netizen ya, kadang komentarnya suka nggak kira-kira. Terkadang Betul. apapun yang kita lakukan selalu salah aja. Karena paling gampang adalah untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi tahukah Sobat Ambiar bahwa hal-hal seperti itu terkadang bisa membuat mental seseorang terguncang, termasuk juga Fuji. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Menurut kamu titik terendah kamu itu kapan? Dan gimana bangkitnya? Titik terendah aku tuh kayak pas November, Desember, Januari Tahun lalu? tahun lalu. Oke. Kenapa? Wah itu berat banget, banyak banget orang usil. Aku tuh ngerasa aku nggak ngapa-ngapain ya. Ngerasa aku cuman, misalnya nih kayak aku dulu ngeposting Gala itu bener-bener semua orang bilang kontenin Gala mulu, pansos segala macam. Padahal dari dulu aku udah sering ngepost Gala. Terus yang bilang aku begini gitu-gitu, fitnahnya tuh banyak banget. Dan aku yang nggak bisa ngebales dan aku yang masih takut. Aku takut banget kayak, aduh gue nggak punya apa-apa nih, gue nggak punya duit, gue nggak punya power, gue nggak punya kenalan. Terus aku kayak, waduh kalau misalnya gue diusilin orang kayak gue bener-bener jatuh banget sampai bisa mati kali gue ya. Terus aku kayak, duh kayak gue mau mati aja deh, gue capek, kayaknya orang-orang benci gue banget. Kamu ada kepikiran seperti Mati itu? mah jangan dipinta, Puji. Hah? Kalau kita lagi kesel, putus asa, jangan diminta mati, bah semua orang mati nanti. Kita say hello dulu sama Axel dong yang di rumah lagi nonton kita. Axel undang kita dong, Undang berdua dong kita ke ke podcastnya. podcast. Kita mau banget loh ya, ditunggu ya. Maaf, mau ngomongin apa? Excel ngundang kalian berdua ngomongin apa ya? Ya apa aja bebas. Kecantikan, apa semua. Nggak usah Sampai protes. tahun Ya depan Excel dong bisa. datang ke sini kita wawancara lagi. Puji yang telepon Axel bukan? Hah? Iya kan? Iyalah. Ke tim salam sama. Ya Iya bisa. bisa. Nanti Excel main ke sini juga. Tapi Fuji, Anu nggak ada kepikiran buat bunuh diri? Dulu pas lagi masa sedih-sedihnya sih ada. Waktu setelah kehilangan kakak ya saya. Waktu itu sih ngerasa iya capek banget, terus ternyata nggak biasa sama perhatian orang, terus orangnya nggak baik. Rata-rata orang-orangnya nggak baik menurut aku. Cuma ya. memanfaatkan kamu aja. Iya, Komentar ya? di sosial media, komentar. Aku kaget kayak, kok gue udah kehilangan, malah semua orang malah ngebenci gue sih. Emangnya aku ngapain? Itu yang bikin kamu down banget ya? Iya, jadi kayak aku ngerasa kalau jadi sampah banget gitu loh di. Yang bisa membuat kamu kembali semangat setelah down bahkan sempat kepikiran untuk bunuh diri itu apa? Dikuatin sama keluarga sih. Bilang apa? Kalau mau papa sih nggak tahu ya. Kalau aku tuh biasanya curhatnya sama Fadli sama Franz. Itu mereka kayak biasanya peluk. Kalau abis itu kayak
Ya saling deep talk gitu lah kalau malam-malam. Ya, itu penting sih ya. Kadang tuh kalau misalnya aku udah nggak kuat, aku biasanya WhatsApp kan. Aku lagi di sini, bisa tolong temenin nggak? Mau jam 4 juga disamperin langsung gitu loh. Iya, apalagi sama kakak ya. Tapi itu penting ya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, hal menyenangkan atau hal yang kurang menyenangkan perlu kita ceritakan Utarakan. juga ke orang-orang. Iya. Nggak boleh Jangan dipendam dipendam, sendiri. Coba Dewi Persik, kamu kan sering dapat komentar di media sosial. Kamu punya wejangan apa sama Fuji sebagai Gua artis komentar yang aja apa sih lo? Tahu apa tentang gua? Ya kamu kasih tahu dong, baiknya gimana kalau dapat komentar-komentar gitu? Apa yang harus dilakukan? Iya kan karakternya berbeda. Iya, karakter Kalau aku beda-beda. sih nggak, kalau aku sih harus jadi diri sendiri. Kalau Mami menjadi diri sendiri. Kamu suka sama aku, alhamdulillah. Kamu nggak suka sama aku, nggak masalah. Tapi kalau orang itu sudah nyinggung masalah pribadi, kamu tahu apa tentang aku pasti akan kejar. Itu Mami gitu. Tapi kamu nggak boleh contoh hal-hal yang negatif. Karena aku siap menghadapi apapun resikonya. Kalau aku begitu sayang. Selama aku benar, aku siap. Selama aku benar, aku berani. Itu aku prinsipnya. Berarti Fuji selalu bacain komentar gitu ya? Bacain, Oh ya? Ya aku tipe Sampai orang yang dengan suka sekarang baca ini. sometimes. bacain. Selalu ya? Sulit untuk tidak membaca? Tergantung mood sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi capek kerja, lagi bad mood, lagi PMS, kalau baca tuh kesel banget. Tapi kalau misalnya lagi happy-happy aja baca komentar tuh kayak ya udahlah. Ketawain ya, malah Kayak ketawa. bodo amat gitu loh. Tapi terkadang kita juga suka bingung ya kalau orang ngasih komentar negatif, komentar miring di Instagram tuh buat apa gitu? Apakah untuk kepuasan mereka sendiri atau apa ya? Itu yang membuat kita bertanya-tanya, padahal kehidupannya mungkin tidak lebih baik, tapi bisa menjudge seseorang. Jadi kita membalas pun juga karena bukan kita nggak ada kerjaan. Males. Ah, Apa kenapa? ya karena pingin aja. Ya. Tapi kan berbeda lagi ya, setiap Pingin orang aja. kembali lagi. Ada yang dibaca, ada yang direspon, ada yang tidak. Iya. Tapi ini kita mau kasih lihat juga artikel dari seorang Fuji untuk Sobat Ambiar, nanti Fuji boleh jelasin juga kenapa seperti ini. Ya, Fuji Utami Putri sudah trauma menjadi artis karena sering dibully. Fuji bilang, capek mending jadi orang biasa aja. Itu waktu kapan kamu merasa seperti itu? Kadang sih kalau misalnya udah lagi ngedown kayak capek banget. Sampai sekarang masih? Masih. Karena kan mungkin karena aku tiba-tiba dadakan ya, jadi masih kaget gitu loh kayak, oh ada ya orang bisa sejahat ini ya. Karena bukan kadang ketikan doang, kalau misalnya ketemu mungkin ada beberapa orang yang kayak bisik-bisik ya tapi kedengeran Oh ya? gitu loh. Ada yang kayak gitu. Terang-terangan gitu Ketemu biasa langsung aja. dia bisik-bisik ke temannya gitu tuh ada? kayak ada. Kedengarannya apa kalimatnya? Atau nggak kayak, siapa itu nggak terkenal, terus kayak aku kayak ya udah biasa aja, mukanya jelek kayak gitu-gitu loh. Oh Terus ya? kayak aduh kenapa ya, aku tuh nggak mau tahu kalau misalnya mau ngomong kayak gitu mending pas jangan ada aku gitu loh. Ya sayang, tapi itu lebih baik loh. Tapi itu lebih baik kita menerima orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Daripada kita menerima orang yang kelihatannya baik, sayang, tapi itu duri dalam daging. Dia bisa Oh, itu membunuh ada kita juga ya? pelan-pelan. Iya, Ada juga ada. kalau ketemu kan. Itu ketemu juga? Ada. Jadi kamu ketemu orang yang ngomong depan kamu langsung bisik-bisik, ada juga yang baik depan kamu tapi ternyata duri dalam daging, seperti itu pun ada? Iya udah sampai nusuk malah. Dan banyak yang kayak gitu Tapi sekarang. sebenarnya tidak hanya terjadi sama Fuji, kayaknya terjadi juga sama Semua semua orang. orang. Bahkan mau artis ataupun juga bukan Orang artis. Iya benar. Karena it's life, itu kehidupan. Like and dislike, Like suka and dislike. atau tidak suka. Iya. Itu Pro kan kita dan nggak bisa kontra. kontrol ya, Iya, apapun betul. yang mereka rasakan tentang kita, penilaian mereka masing-masing pasti berbeda. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tetap bersyukur pastinya. Tapi buat Fuji, kesulitan menjadi seorang artis itu apa? Kesulitan menjadi seorang artis. Gak ada kebebasan kali ya. Gak ada kebebasan. Gak ada kebebasan. Nggak ada kebebasan. Mungkin privilege-nya banyak, diperhatikan. tapi kebebasannya sangat amat tidak ada. Mau kita kemana, mau ngeposting apa, berkata apa, berteman sama siapa. Kita berteman Pacaran tuh sama siapa. pacaran sama siapa. Mau pacaran kemana, mau pacaran ngapain gitu ya. Ah, Semua itu serba dipantau, semua serba dikomen. Iya. Terus kayak deket aja dikira pacaran, padahal enggak. kita nggak ngucapin apapun, misalnya nih ada fans aku ngeposting aku biasanya nih, dia naruh caption apa-apalah. Orang ngehujat di situ, padahal kayak seakan-akan itu aku gitu loh. Iya, ya padahal bukan. Iya. Yang paling menyedihkan adalah ketika menyerang keluarga ya. Iya. Oh itu iya sih. Oh itu sakitnya luar biasa ya. Apalagi sampai keluarga ikut menyerang juga, itu bahaya. Apalagi keluarga kita nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa gitu ya. Tapi itulah salah satu resiko untuk menjadi seorang public figure pastinya. Semoga kita semua di sini bukan hanya Fuji bisa lebih bijak menanggapi dan juga menyikapi apapun itu respon dari netizen ya. Tapi kita mau kasih lihat juga ini ada respon netizen tentang Fuji melalui media sosial.
Fuji, aku ngefans banget sama kamu. Semoga selalu sukses ya, Tuhan memberkati. Jujur lebih suka Fuji dibanding yang sebelah. Terlalu banyak sensasi. Sebentar, dan stop, drama. stop. Lebih suka Fuji dibanding yang sebelah. Maksudnya ke kamu, sayang. Hah? Gue tuh baru mau bilang, tuh bilang ngomong kayak sebelah. gitu ke gue Kok apa? anak gua disandingin sama Tuh, emaknya? jujur lebih suka Fuji dibanding yang di sebelah. tuh yang Di sebelahnya kamu. satunya. Satunya yang di Oh, foto sebelah- kan ini kok sebelah kanan ini? komentar. Iya. Abaikan kata-kata negatif tentang kamu, Fuji. Tetap semangat walaupun banyak yang Tidak menyukai. tidak menyukai kamu. Kita sama-sama belajar dari kesilapan. Itu lebih baik. Semangat Uti, kami fans setiamu akan selalu mendoakan dan mendukung karirmu. Semoga makin sukses, rezekinya tambah banyak, amin. Amin. Masya Insya Allah, Allah. Uti makin hari makin cantik. Itu banyak tuh. Yang dukung banyak banget. Tapi kan hubungannya udah baik ya sama sebelah ya sama Wis, itu. baik. Yang itu. Yang Udah. masih sempat Biasa konflik. aja Oh, sih. biasa aja. iya. Yang paling tetap Uti, harus Uti yang sayang, paling tetap harus punya jiwa pemaaf dan tetap harus baik sama siapa. Uti aja. buncis. Dari Iya. awal juga udah biasa aja sih. Cuma kan Uji, kadang ada apa kompor yang di luar paling ya. apa yang paling sakit yang membuat kamu bisa sampai menangis sekali tentang keberadaan kamu sebagai artis melalui sosial media? Yang paling sakit adalah perkataan mereka, betul. Apa yang paling sakit buat kamu? Kalimatnya. Kalimatnya apa? Kalimatnya ya kalau udah bawa almarhum sih. Apapun itu komennya itu udah sakit sih di aku. Misalnya Kayak- gimana ya? Pernah yang paling parah itu kayak lo tuh terkenal karena abang lo meninggal. Semoga tahun ini tuh nggak ada tumbal lagi ya. Iya, itu kayak sakit banget bacanya. Semoga apa? Siapa sih yang mau terkenal kayak gitu? Ya, harus kehilangan orang yang kita cintai, mengorbankan orang yang kita cintai. Terus kayak nyumpahin aku meninggal seperti almarhum juga kecelakaan. Aku kayak kok bisa ya ada orang ngebenci orang yang nggak dikenal sampai separah itu? Itu kamu balas nggak kalau ada komentar kayak gitu? Enggak, aku nangis. Karena kalau dibalas buat apa juga sih kadang. Kadang Agak. mikir kayak Iya. pengen ngebalas, pengen cari orang, pengen ngelaporin. Tapi kayak aduh pasti hidupnya juga nggak lebih baik dari aku gitu. Iya. Agak bingung ya ketika orang kok menjadikan musibah untuk menyerang orang lain kok kayaknya tidak Memang punya musim hati. sekarang Sementara yang dituju juga sedang berduka dan masih merasa kehilangan. Tapi kemudian Iyalah. musibah tersebut dijadikan untuk sebagai bahan serangan. Tapi kembali lagi seperti yang pernah aku katakan waktu itu di beberapa episode yang lalu, aku selalu bilang bahwa netizen itu yang bisa berkata paling pedas tuh karena mereka tidak pernah didengarkan di dunia nyata. Betul, betul. Mereka memakai sosial media di kolom komentar para selebriti ataupun public figure tuh karena mereka mau diperhatikan. Yes. Dan itu terjadi sama Dewi beberapa kali. Memang betul di saat ditemukan mereka ya mereka seperti yang Fuji bilang tidak lebih baik dengan kehidupannya Fuji. Awalnya mungkin aku kayak Fuji ya, diam. Iya. Tapi lama-lama mungkin sangat menumpuk, akhirnya aku mengambil sikap tegas, gitu, Betul. melaporkan. Ya, Tapi kan alasannya udah seperti ya. itu rata-rata kan. Nanti kalau udah dilaporin, udah ditangkap, udah baik-baik. Baru bilang ngefans. Iya. Tapi memang betul juga kalau menurut aku gini, memang betul. Mungkin Fuji kalau aku bisa mewakili Fuji, iya betul, blessing in disguise. Saya sama kakak saya siapa? Fadli ya? Oh yang udah Yang cowok kakak kamu? Fadli. Iya kan? Itu kan memang pada akhirnya dikenal karena memang musibah terjadi, apa yang terjadi Itu dengan... perantara dari Allah kan Betul, rezeki. dan itu kan, itu udah rencana Tuhan. Betul. gitu. Betul. Blessing in disguise, kayak gue juga punya cerita, wah setelah papa mama nggak ada, akhirnya diberikan tempat yang sangat luar biasa dan pintu-pintu terbuka. Dan itu investasi doa dari keluarga aja yang Iya. dulu. Itu pun juga jadi investasi doa Ya dari sudah kakak jalannya, kamu balik lagi ke almarhum. jalannya. Betul. Tinggal bagaimana sekarang Fuji menyikapinya. Dan mau nggak mau, Fuji diberikan tempat untuk menjadi bintang. Luar biasa, yang berumur memang semakin bijaksana komentar. Aku setuju, bagus. Tapi benar, investasi doa, bagus. Dan pada akhirnya yang seharusnya bintangnya adalah kakak kamu, no, dititipkan sama Tuhan adalah untuk kamu. Dan ini adalah tugas kamu sekarang ini untuk banyak menghibur, kamu banyak belajar, untuk syuting harus tetap terus belajar dan menghadap, face it, just apa namanya? Sekarang hadapi. Sekarang caranya Fuji memaintain itu semuanya membuka mulut mereka dengan karya. Betul. Kamu sekarang gali skill kamu, masih muda, jangan pernah bilang tidak bisa. Semua bisa Pasti dilakukan bisa. kalau kamu mampu dan bisa. Itu pasti. Mereka itu bukan, mereka nggak akan bisa menjatuhkan kamu kalau kamu benar-benar sudah ditakdirkan sama Tuhan. Kamu bintang, kamu bintang. Tiba-tiba kamu harus Fuji bintang. nyanyi langsung keluar single judul lagunya Fuji goyang pray kanan kiri. Sekarang
Ada pepatah semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya ya. Buat Fuji, apa yang mau kamu sampaikan untuk mereka yang pernah memberikan komentar negatif, membuli kamu secara langsung atau tidak langsung? Speak up Fuji, mau bilang Apa ya? Buat kamu yang suka hate comment segala macam ke siapapun di sosial media, semoga nanti kalau kamu udah, mungkin kamu masih kecil, mungkin kamu kalau udah gede, semoga kamu nggak dapet apa yang aku rasain, apa yang anak kamu nanti nggak bakal ngerasain apa yang aku rasain juga, semoga ya. amin. Amin. Dan kita juga harus paham bahwa tentunya tidak boleh menebar kebencian karena kebencian itu seperti bumerang, pada akhirnya akan Kembali berbalik lagi. menyerang. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Pagi. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina, ku akan